Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lentera Kisah. Selamat datang kembali di kanal ini, tempat di mana cahaya masa lalu menjadi inspirasi masa depan. Hari ini kita akan menyelami kisah salah satu tokoh paling menggetarkan dalam sejarah Islam. Seorang pemimpin yang gagah berani, rendah hati, dan penuh kasih, yang bahkan dihormati oleh musuh-musuhnya sendiri, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi lahir pada tahun 1138 Masehi di kota Tikrit, wilayah Irak saat ini. Nama lengkapnya adalah Yusuf bin Ayyub. Ayahnya, Najmuddin Ayyub, adalah seorang bangsawan Kurdi yang berpindah ke Mosul, lalu kemudian ke Damaskus, dan menjadi bagian penting dalam kekuasaan dinasti Zengid yang saat itu dipimpin oleh Imaduddin Zengi, dan kemudian putranya, Nuruddin Mahmud Zengi. Salahuddin tumbuh dalam lingkungan yang dipenuhi semangat jihad, ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai keislaman. Meski kelak ia dikenal sebagai jenderal yang sangat tangguh, masa mudanya justru tidak banyak dihabiskan dalam pelatihan militer. Ia lebih mencintai ilmu dan agama. Bahkan, menurut beberapa catatan, Salahuddin lebih tertarik menjadi seorang ulama daripada seorang panglima. Namun sejarah memiliki rencana lain. Karir militer Salahuddin dimulai ketika ia mengikuti pamannya, Asaduddin Shirkuh, seorang jenderal dinasti Zengid, dalam ekspedisi ke Mesir. Mesir saat itu berada dalam kekuasaan dinasti Fatimiyah yang bermazhab Syiah dan mengalami kekacauan politik. Salahuddin awalnya hanya menjadi asisten militer, namun setelah Shirkuh meninggal dunia, ia secara mengejutkan diangkat menjadi wazir atau perdana menteri oleh Khalifah Fatimiyah, yang terakhir Al-Adid. Sebagai wazir, Salahuddin memanfaatkan posisinya untuk memperkuat kembali pengaruh Ahlus Sunnah wal Jamaah di Mesir, secara perlahan menumbangkan sistem pemerintahan Fatimiyah yang sudah lemah. Saat Khalifah Al-Adid wafat tahun 1171, dinasti Fatimiyah pun berakhir, dan Mesir secara resmi kembali berada dalam naungan Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Dengan meninggalnya Nuruddin Mahmud Zengi pada 1174, terjadi kekosongan kepemimpinan di wilayah Syam. Salahuddin, yang saat itu telah memiliki kontrol atas Mesir, bergerak ke Damaskus dan kota-kota sekitarnya. Setelah melalui berbagai diplomasi dan konflik internal, ia akhirnya mempersatukan Mesir, Suriah, Hijaz, dan Yaman di bawah kepemimpinannya, mendirikan dinasti Ayyubiyah. Namun, Salahuddin bukan hanya sibuk mengatur kekuasaan. Ia mulai mempersiapkan tujuan besar dalam hidupnya, membebaskan kota suci Yerusalem dari cengkeraman tentara salib. Pasukan salib telah menguasai Yerusalem sejak 1099 Masehi, meninggalkan luka mendalam pada umat Islam. Dalam peristiwa penaklukan itu, ribuan Muslim dibantai di Masjid Al-Aqsa. Salahuddin melihat pembebasan kota itu bukan sekadar misi politik atau militer, tapi jihad suci. Pada tahun 1187, setelah bertahun-tahun membangun kekuatan, Salahuddin melancarkan serangan besar. Titik balik terjadi dalam Perang Hittin, salah satu pertempuran paling menentukan dalam sejarah Islam. Di dekat Danau Tiberias, ia mengepung pasukan salib yang kehausan dan terjebak dalam terik matahari. Dalam pertempuran ini, Salahuddin menang telak dan berhasil menangkap Raja Guy de Lusignan dan banyak bangsawan salib lainnya. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanannya menuju jantung Palestina, Yerusalem. Berbeda dengan penaklukan berdarah oleh pasukan salib hampir 1 abad sebelumnya, Salahuddin memasuki Yerusalem dengan kedamaian. Tidak ada pembantaian. Ia memberikan jaminan keamanan kepada penduduk Kristen dan Yahudi. Mereka diberi waktu dan kebebasan untuk meninggalkan kota atau tetap tinggal dengan membayar jizyah. Ketika seorang wanita Kristen miskin menangis karena tidak mampu menebus kebebasannya, Salahuddin sendiri membayarkan tebusannya. Bahkan beberapa bangsawan Kristen, seperti Balian of Ibelin, menyampaikan kekaguman mereka atas keadilan dan kemurahan hati sang sultan. Yerusalem kembali ke tangan umat Islam pada 2 Oktober 1187, bertepatan dengan 27 Rajab, hari Isra Mi'raj, seolah menjadi simbol kemenangan spiritual.
Salahuddin wafat pada tahun 1193 dalam usia 55 tahun di Damaskus. Meski ia pernah menjadi penguasa dari Mesir hingga Suriah, ia meninggal dalam keadaan hampir tak memiliki harta. Seluruh kekayaannya telah digunakan untuk jihad dan membantu rakyat. Salah satu kisah paling menggetarkan adalah ketika peti jenazahnya dibawa melalui Damaskus, hanya menyisakan kain kafan dan pedang jihad. Seorang penyair berkata, "Inilah Salahuddin yang menaklukkan Yerusalem, namun kini tak mampu membeli kafan untuk tubuhnya sendiri." Salahuddin Al-Ayyubi bukan sekadar jenderal perang. Ia adalah cermin seorang pemimpin Islam sejati, pemberani, adil, berilmu, dan penuh kasih. Musuh-musuhnya menghormatinya, rakyat mencintainya, dan sejarah mengenangnya. Sahabat Lentera Kisah, mari kita ambil pelajaran dari hidup Salahuddin, bahwa kejayaan bukan diraih dengan kekejaman, tapi dengan keberanian yang dibalut keadilan dan kasih sayang. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Lentera Kisah. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.